Ya, shalom. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya, amin. Karena kasih setia Tuhan kita hidup kita ada, amin. Ya, kita hidup kita ada itu bukan karena kekuatan kita, ya. Napas hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, percayalah Tuhan yang memberikan. Ya, nanti juga akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, itu makanya kita harus setia kepada Tuhan. Dan terus tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan saja, ya. Apa yang Tuhan firmankan kita lakukan saja, ya. Kita nggak usah pikir susah-susah, ya. Kita nggak usah berpikir pelan-pelan, ya. Apa yang Tuhan ajarkan sama kita, apa yang Tuhan katakan kita lakukan saja. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita melihat pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, satu kuncinya, taat saja. Ya, taat saja. Amin. Sama-sama katakan taat saja. Taat saja. Haleluya. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Wah, luar biasa kesaksian-kesaksian tadi ya. Ada Pak Lebok namanya, yang saya kenal Rado. Ya, tapi namanya jadi Pak Lebok. Nah, betul. Ya. Ya. Saya nggak diberitakan Injil ya, coba ditantang itu. Coba besok Mama Atul, mau kamu terima Tuhan Yesus, bilang sama Mama Lebok ya. Gak usah takut-takut, amin. Suruh dia terima Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Nanti semua kita akan memberitakan Injil. Ambil kesempatan itu, ambil waktu itu, amin. Ya. Minta sama Tuhan, aku memberitakan Injilmu Tuhan. Bilang sama Tuhan begitu. Aku memberitakan firman-Mu Tuhan. Karena Injil adalah keselamatan, ya, berita keselamatan, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Beritakan Injil sama keluarga kita. Ya. Jangan tunggu-tunggu nanti, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya. Amin. Nah itu. Haleluya. Ada yang mobil baru, coba. Ya, nanti juga Bapak bebek nanti mobil baru, amin. Oh, pick up dulu. Oh iya. Pokoknya mobil lah ya. Rodanya 4 kan? Bukan mobil roda 3. Ya, amin. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Coba dengar tadi itu kesaksian Ibu Radus tadi. Tidak pernah sia-sia berdoa ternyata katanya ya. Mulai hari ini dia mungkin akan bergandengan tangan berdoa sama suaminya. Ya. Mama kata suaminya, bagaimana kredit kita Mama? Ya, sini Papa, kita berdoa bersama. Aduh, saya dengar kesaksian tadi itu luar biasa. Amin, saudaraku. Amin. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita siang hari ini? Kemarin kita sudah beberapa minggu ini malah. Ya? Kita sudah berbicara, kita sudah mendengar pengajaran di firman Tuhan tentang berdoa. Saudara, berdoa itu bukan, sekali lagi ya, berdoa itu bukan kalau kita mau, kalau kita lagi mood, kalau kita lagi senang, kita berdoa. Berdoa adalah perintah Tuhan, amin. Berdoa itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan sekali lagi ya. Berdoa adalah perintah Tuhan. Adalah ibadah kepada Tuhan. Iya, berdoa itu adalah perintah. Jadi kita harus melatih diri kita terus untuk berdoa. Amin, saudaraku. Kemarin kita udah belajar. Lihat Ibu Gembala kan? Ya. Berdoa. Masuk kamar. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin, saudaraku. Apalagi satu lagi tuh. Ya. Percaya, berdoa dalam Roh Kudus. Kenal siapa Tuhan kita. Amin. Kalau kita nggak kenal Tuhan, bagaimana kita mau berdoa? Ya, seperti di awam-awam saja. Kalau nggak kenal Tuhan, makanya kenallah kasih Tuhan kepada kita. Amin. Amin, saudaraku. Kenapa Tuhan mau suruh kita berdoa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia, berharap sama Dia. Amin, saudaraku.
Berdoa berarti kita melatih diri kita untuk merendahkan diri kita, amin. Merendahkan diri kita. Kenapa? Karena orang yang angkuh, orang yang sombong, Tuhan tidak akan dengarkan. Tuhan membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuh, berdoa itu melatih kita mengandalkan Tuhan. Berdoa melatih kita percaya kepada Tuhan. Berdoa melatih kita untuk merendahkan diri kita. Amin, saudaraku? Iya. Berdoa melatih kita tetap setia, berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu makanya Tuhan mau supaya kita melatih diri kita untuk berdoa. Amin, saudaraku? Nah, apa yang Tuhan mau tentang doa lagi kita belajar ya? 1 Petrus 4. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama satu ayat saja. 1 Petrus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang percaya katakan amin. Ini firman Tuhan bilang begini melalui Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Tuhan ini memang sudah mau datang loh. Ya, tanda-tandanya sudah menunjukkan. Dan kesudahan segala sesuatu sudah dekat memang. Bahkan hidup kita di muka bumi ini gak lama-lama. Kita gak tahu kapan kan? Iya kan? Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat, sudah di ambang pintu itu saudara. Itu makanya firman Tuhan bilang, karena itu apa? Kuasai dirimu. Tuhan bilang gini loh. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, ini firman-Nya. Kuasai dirimu, kalau terjemahan lainnya bilang begini Bapak Ibu. Kuasailah dirimu dan kuasailah pikiranmu. Ya, kuasai pikiran kamu tuh. Karena begini, ini kalau pikiran kita semrawut, kita tenang nggak? Benar nggak? Coba perhatikan. Selama ini waktu hidup kita itu yang dulu. Pikiran kita menerawang kemana-mana, curiga, ya kan? Sehingga apa? Hati kita nggak tenang. Makanya medan pertempuran yang paling besar itu di pikiran kita. Kalau pikiran kita aneh-aneh, ya, pikiran negatif terus, ya, kita nggak bisa berdoa saudara-saudara. Nggak bisa. Kenapa? Karena hati kita nggak tenang. Itu makanya kita perlu menguasai diri. Dengan apa kita menguasai diri? Dengan firman Tuhan. Makanya rajin baca firman. Jangan tinggalkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Itulah yang menjaga kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Menjaganya sesuai firman Tuhan. Mazmur 119. Kalau kita nggak mau menjaga hidup kita dengan firman Tuhan, saudara, nggak ada yang kuat. Perhatikan baik-baik. Kita nggak akan bisa menguasai diri kita. Nggak bisa. Apa yang bisa menguasai diri kita? Firman Tuhan. Itulah yang nanti kalau kita mau marah, firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan kamu marah. Kalau kita mau membenci, ampuni. Benar nggak? Lemah lembut. Rendah hati. Karena semuanya itu ada dalam firman. Kita nggak bisa menguasai diri kita tanpa firman Tuhan. Itu makanya renungkan firman Tuhan siang dan malam, perintah Tuhan, supaya kamu bertindak hati-hati. Amin, saudaraku. Kemudian, dan jadilah tenang. Artinya kuasai pikiran kita.
Kuasai pikiran kita. Ini suka yang aneh-aneh pikiran kita nih, percaya nggak? Suka yang menerka-nerka, ya, suka yang mengira-ngira. Ini medan pertempuran paling besar pikiran kita ini. Ih, kenapa dia nggak telepon aku? Kenapa ya dia nggak melihat saya tadi waktu lewat? Kenapa ya dia buang muka? Ya kan pikiran kita kan? Ya, kita nggak tahu masalah orang kan? Entah dia matanya rabun kah apa kan? Saya pernah begitu masalahnya. Waktu lihat Bang Denny itu sombongnya minta ampun, kata mereka. Ya, lewat berpapasan nggak ditegurnya kami. Padahal mata saya itu udah minus loh. Yang tak minus 2 atau berapa itu. Saya kalau nggak pakai kacamata dulu nggak lihat orang. Ya karena nggak mau pakai kacamata, dikira nanti sok-sokan, sok-sok dokter kata orang. Padahal nggak juga kan. Nah itu, saya pernah mengalami itu. Makanya pikiran kita ini harus kita kuasai. Amin. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Amin. Kalau pikiran kita yang ngaco-ngaco, nanti jadi kacau hati kita, betul nggak? Itu makanya pikiran ini. Coba kita lihat Filipi 4 nih. Filipi 4 ayat 8. Coba baca baik-baik. Ya. Filipi 4 ayat 8. Satu orang bacakan untuk kita. 1, 2, 3. Sudah dapat katakan amin? Filipi 4 ayat 8. Sudah dapat katakan amin? Ya, baca yang sudah amin. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Coba pikiran kita dulu dikotori dengan dosa, benar nggak? Benar kan? Pikiran kita ini dikotori dengan dosa, dengan dusta, dengan yang tidak benar, yang tidak mulia, yang kotor-kotor. Makanya firman Tuhan bilang, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Kita dulu nggak adil. Bagaimana supaya orang bisa rugi? Bagaimana supaya orang itu bisa dapat uangnya dari dia? Ya, semua yang manis yang ada di pikiran kita yang pahit-pahit. Benar nggak? Kalau aku ingat-ingat itu dulu, malas aku. Semua yang seperti kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya firman Tuhan sudah perintahkan kita, pikirkan semuanya itu. Itu makanya firman Tuhan bilang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri kita. Apa gunanya? Supaya kita bisa berdoa. Tuh, betapa pentingnya doa itu. Betapa pentingnya doa itu. Jadi doa itu bukan karena aku ada waktu, karena aku lagi gak repot, karena aku lagi santai, makanya aku berdoa. Bukan begitu, bukan. Latih diri kita, beri waktu yang terbaik, beri waktu yang tetap untuk kita berdoa. Amin, saudaraku. Penting sekali doa itu supaya kamu dapat berdoa. Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri kita nggak tenang, pikiran kita ngaco-ngaco, kita nggak bisa berdoa. Sedangkan Tuhan perintahkan kita supaya kita berdoa. Tahukah saudaraku, berdoa itu seperti kita membuka alam yang tidak kelihatan ini, dinyatakan dengan alam yang kelihatan. Itu makanya berdoa itu adalah medan pertempuran yang paling besar. Saudara sadar atau nggak sadar, itu berdoa itu sangat penting. Kita sedang membuka sesuatu di alam rohani. Kita sedang bertempur. Itu makanya hendaklah kamu berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa kita bukan karena berdoa yang asal-asal lagi. Tuhan berkati makanan saya, amin. Tuhan berkati tidur saya, amin.
Bukan begitu lagi, amin saudaraku? Berdoa, bersyafaat. Berdoa dalam Roh Kudus. Roh Kudus nanti taruhkan di hati kita apa yang menjadi pokok beban hati kita. Beban doa kita ditaruhkannya di hati dan pikiran kita. Amin. Itu makanya bangun kubu doa. Amin. Kemarin ada 3 orang yang berdoa, saya senang sekali. Bang, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan apa? Aku hadir. Dan apa saja yang mereka minta, kalau mereka sepakat, maka Bapa akan memberikannya. Amin. Berdoa. Ambil waktu. Setiap hari Rabu, amin saudaraku. Ambil waktu, berdoa saja. Lakukan saja sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, amin. Berdoa saja. Makanya kuasai diri kita. Jadilah tenang. Pikiran kita biar menjadi terang. Untuk apa? Untuk kita dapat berdoa. Sangat penting kalau berdoa. Karena begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu, ini perhatikan baik-baik. Dunia akan semakin susah. Ya, dunia akan semakin, ini kesusahan akan melanda. Ya, ketegangan akan semakin melanda dunia ini. Saudara, teknologi memang akan semakin canggih, tapi teknologi akan membuat orang nanti sebagian orang akan stres, akan hidup dalam ketakutan. Coba perhatikan sekarang, uang saja dari rekening bisa hilang kan? Karena mencet apa namanya PDF, apa namanya link-link itu. Makanya kalau dapat di HP ada link-link, pencet ini katanya jangan mau, habis rekening kita nanti. Ya, uang miliaran juga bisa dikuras mereka. Tuh teknologi sangat canggih. Bisa rekening orang dibobolnya. Ya, orang hidup dalam ketakutan itu, makanya kuasai diri kita. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Itu kita sedang membuka alam rohani supaya dinyatakan di dalam alam jasmani. Itu makanya jangan ada yang menghalangi doa kita. Apa yang menghalangi doa kita? Dosa. Ya. Apalagi kebencian, tidak mau mengampuni. Apalagi berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Jangan, amin saudaraku. Jangan mau ada dosa yang tersembunyi. Jangan mau ada dosa sekecil apapun yang tersembunyi. Makanya perhatikan HP kita. HP kita pun harus HP yang kudus, amin. Jangan ada HP yang gambar orang nggak pakai baju, setengah pakai baju, ya. Amin saudaraku. Jangan ada dosa. Karena begini loh, kalau kita nggak berdoa, ini sedang kesusahan itu sedang mengguras, ini sedang mengalir kemana-mana. Kuasa dosa itu mau mencekram semuanya. Loh, minggu lalu kan ada yang bersaksi kan? Lumpur banjir. Aduh saudara, itu benar saudaraku sekalian. Ini, coba kita lihat Mazmur 32. Nabi bacakan nanti. Mazmur 32 ini apa arti mimpi kamu itu? Mazmur 32 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. Mazmur 32 ayat 5 sampai 6. Silakan baca, coba Nabi yang baca. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Ya. kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, Ya. dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Makanya jangan ada dosa. Raja Daud sudah mengingatkan kita, dosaku tidak kusembunyikan kepada Engkau ya Tuhan.
Aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Tuh makanya di pelayanan kita ada pelayanan konseling, ya kan? Benar nggak? Ada pelayanan pelepasan. Bukan untuk kita mengorek-ngorek kesalahan orang masa lalu, bukan. Tapi berperkara dengan Tuhan. Kenapa? Karena banjir besar pasti melanda. Melanda dunia ini, makanya firman juga Tuhan bilang begitu. Ya. Orang yang mendirikan rumahnya di atas fondasi yang besar atau fondasi yang kuat, yang kokoh, atau mendirikan di pasir, pasti akan datang banjir untuk melanda rumah itu. Setiap orang akan melihat, akan mengalami yang namanya banjir itu. Tetapi apa yang firman Tuhan bilang? Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, selagi Tuhan berbelas kasihan, selagi Tuhan membuka tangannya. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita nggak ada kesempatan lagi. Atau banjir besar itu datang, ya bagaimana lagi, sudah melanda. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Apakah firman Tuhan bilang? Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Coba perhatikan baik-baik. Kalau masih hidup dalam dosa, pasti banjir besar akan melandanya. Lumpur dosa, lumpur banjir bandang, kayak yang dibilang Nawi itu kan? Enggak. Tapi kalau orang yang berperkara dengan Tuhan, yang mau berdoa kepada Tuhan, tuh dia tidak akan masuk melanda, men. Sampai di jalan situ saja, nggak berani dia menyentuh gereja Tuhan, amin. Haleluya, amin. Ya saudaraku, banjir pasti datang. Saudara jangan bilang banjir gak datang. Enggak, itu masalahnya sekarang. Banjir dosa, badai dosa, cobaan godaan, benar gak? Kamu kan lagi banyak uang. Aduh, lirik dong. Yang kinclong-kinclong di sana, melai palang kakek. Nah, banjirnya datang kan? Ya. Pak Tadan, katanya nanti. Ewe kawan teh, nilai mobil teh jatun di. Tahu lah, Duma. Aku nebeng. Oh, dia tahu ding. Aku jadi orang Kristen teh, takut akan Tuhan. Mohon maaf lah. Saudara, banjir itu pasti datang. Saudara jangan kira, ya. Banjir narkoba lah, banjir judi lah. Coba tadi tuh terburas oleh banjir kan? Sampai mobil digadekan, rumah juga mau digadekan. Itu bukan main-main, saudara, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan kalau dibantah, saudaraku sekalian, kita akan merana, akan hancur-hancuran hidup kita. Makanya firman Tuhan perintahkan kita untuk berdoa. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa. Orang yang sudah diampuni itu, orang yang sudah berperkara dengan Tuhan itu berdoa. Jangan malas berdoa, men. Paksa diri kita berdoa. Paksa diri kita. Amin, saudara. Paksa diri kita. Kita nih kalau mau berdoa tuh malas. Udahlah, doaku itu juga kok. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Sudah tahu saja Tuhan itu kesusahanku. Biar jangan begitu. Berdoa. Paksa diri kita berdoa. Bilang, aku paksa diriku berdoa. 1, 2, 3. Aku paksa diri berdoa. Karena berdoa itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara lihat tuh, hamba Tuhan yang luar biasa, tidak ada yang gak berdoa. Orang yang berdoa itu ketika Tuhan tegur, dia akan taat. Ya.
saudara? Banjir pasti datang. Banjir besar itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan yang bilang, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Amin. Itu nggak melanda kita. Makanya berdoa, datang ke gereja Tuhan. Amin. Aduh saudaraku ini, makanya rajin ibadah. Hidup dalam rumah Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan ibadah. Nanti kamu tinggalkan ibadah, banjir nanti datang. Ya, lari ke gereja, kata firman Tuhan. Kata mimpinya itu, Mama si Grace. Itu betul itu saudara sekalian. Makanya gereja ini didirikan Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan. Amin. Ya, lari ke rumah Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Karena banjir pasti akan datang. Tetapi orang yang berdoa tidak dilanda oleh banjir. Amin. Tidak disentuh oleh banjir itu. Tidak disentuh oleh dosa itu. Tidak disentuh oleh kesusahan itu. Mau berdoa, amin? Amin. Haleluya. Makin datang berkat, makin berdoa, kata ibu tadi yang bersaksi itu. Amin. Jangan tunggu susahnya dulu baru berdoa. Kalau diberkati Tuhan berdoa, amin. Beribadah. Haleluya. Amin, saudaraku. Makanya setia saja kepada Tuhan. Paksa diri kita berdoa. Ya. Jadilah tenang, kuasai hatimu, kuasai dirimu, dan jadilah tenang. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau nggak tenang, tidak bisa berdoa. Pikirannya ngaco-ngaco nanti. Hatinya, pikirannya marah-marah, dendam, nggak bisa berdoa. Amin, saudaraku. Makanya harus tenang. Bagaimana tenang? Ia jauhi dosa. Jangan mau nyerempet-nyerempet dosa, amin. Nggak bisa tenang, percaya saja. Utamakan Tuhan, amin. Karena begini loh, doa itu membuat kita kuat kokoh. Doa itu menyatukan kita dengan Tuhan. Kalau nanti Tuhan datang, kita memang orang yang sedang didapatinya berdoa, orang yang setia berdoa. Kalau kita berdoa pasti kita lakukan perkataan Tuhan. Nggak mungkin orang yang berdoa dia nggak melakukan perkataan Tuhan. Itu namanya berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Amin, saudaraku. Oh saudara, coba lihat nih, kita lihat ayat terakhir. Ya, saya singkat saja. Saudara udah lapar kan? Belum? Saya tambah 2 jam ini. Jadi mengambil di bawah. Ya. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Haleluya. Lukas 21 sudah dapat? Lukas 2 IJ ayat 34 sampai 30 Jahawen. Bujur ya? Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Kita baca bersama-sama. Saudara berkatakan amin. 1, 2, 3. Jagalah dirimu, sekali lagi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemalukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Ayat 5. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu apa? Sekali lagi, dan supaya kamu dapat tahan berdiri di hadapan tuh. Orang yang berdoa itu dia akan menghadap Tuhan. Gak takut-takut.
Kenapa? Karena dia tahu doa itu menyenangkan hati, melekat kepada Tuhan. Karena tahu bahwa doa itu hidup dalam kebenaran. Orang yang berdoa itu hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan yang mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam doa ini dikatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, Saudaraku. Supaya kamu beroleh kekuatan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Makanya jaga diri kita. Jaga diri kita. Kuasai diri kita. Dan jadilah tenang. Firman Tuhan bilang jagalah dirimu. Jaga dirimu itu artinya menguasai diri kita. Amin. Jaga diri dengan firman Tuhan. Supaya apa katanya? Hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua, melanda semua penduduk bumi. Semuanya akan dilanda. Tapi ingat firman Tuhan, Mazmur 32 tadi. Kalau banjir besar itu terjadi datang, amin, Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Kenapa? Karena kita berdoa. Orang yang berdoa itu dia harus menjaga dirinya. Dia harus menjaga pikirannya supaya dapat berdoa itu. Makanya berdoa itu sangat penting. Kalau kita benci sama orang, kita nggak bisa berdoa. Kalau kita masih nyimpan dosa, kita nggak bisa berdoa. Makanya jangan ada disimpan-simpan lagi. Amin, saudara. Periksa. Jangan ada lagi disimpan. Cepat. Mazmur 32 tadi. Dosa kepada Tuhan. Tidak kusembunyikan pelanggaran. Itu sebabnya orang saleh, orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan hendaklah dia berdoa supaya ketika banjir besar datang terjadi itu tidak melandanya. Amin, saudara. Tuhan waktu di Taman Getsemani juga mengingatkan murid-murid, mengingatkan kita juga. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara, pencobaan itu datang. Pencobaan itu datang. Tapi masalahnya kita kalah dengan pencobaan atau enggak? Tuh, amin, saudara. Hendaklah kita kuat berdoanya, saudara. Haleluya. Jaga diri kita. Jaga diri kita. Jaga diri kita. Waspada kita. Ingat 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berjaga-jaga. Jaga hati kita. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu. Dari semua apa? Dari semua tanda-tanda kedatangan Tuhan, penderitaan, pencobaan, bisa kamu luput dari semua itu. Kalau kamu mau menjaga dirimu dan senantiasa berdoa. Karena begini, kalau Tuhan datang, firman Tuhan bilang gini, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kalau orang yang nggak peduli sama Tuhan, yang nggak mau berdoa, dia tidak tahan menghadap Tuhan. Kalau nggak tahan menghadap Tuhan, berarti kemana dia perginya? Bukan ke kerajaan Tuhan, bukan ke rumah Bapa yang mulia. Amin, saudaraku. Amin. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia, di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Latih diri kita berdoa. Amin. Mulai hari ini lebih lagi kita tingkatkan berdoa. Lebih lagi kita mau berdoa. Berdoa bersama-sama, berdoa bersepakat. Amin. Jangan mau kendor. Aduh, tunggu dulu lah, aku lagi ada urusan. Aku ada ini. Ambil waktu berdoa.
Kita bersepakat untuk berdoa, amin. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan loh. Supaya terbuka dulu di alam rohani. Amin, saudaraku. Supaya terbuka dulu di alam rohani, supaya dinyatakan di alam jasmani. Itu berdoa. Jadi jangan anggap remeh sama doa. Berdoa aja. Berdoa aja. Jangan begitu, amin, saudaraku. Jatun behas sama kita. Hanya berdoa saja. Ya berasnya dijemput, amin, saudaraku. Dibayar. Tuhan dengan cara apa? Tuhan berkati pekerjaanku, berkati daganganku, berkati pesanan orang ini Tuhan. Ya. Berkati penumpang kami Tuhan. Ya. Nggak tahu mobil putihnya nanti mau dipakai. Mobil putih ya? Yang baru itu? Hah? Mobil merah? Putih? Oh, haleluya. Mobil merah nanti jalan badak. Amin. Haleluya. Apakah mau dipakai terapen juga? Tapi rasanya enggak ya? Amin, saudaraku. Jadi berdoalah, amin. Suami istri berdoa dengan anak-anak, amin. Ajak keluarganya berdoa. Tadi coba lihat kesaksian itu. Kita berdoa apa katanya? Amin, saudaraku. Luar biasa tadi. Ajak suaminya berdoa supaya terbuka dulu di alam rohani. Amin, saudaraku. Nanti kita bahas lagi mengenai doa. Yang Tuhan mau itu orang yang berdoa dulu. Nanti baru Tuhan kasih yang lain-lainnya. Rendahkan diri kita dulu dong di bawah kaki Tuhan yang di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan diri kita dulu. Masa kita mau sesuatu yang besar dari Tuhan kita nggak mau berdoa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Kita nggak mau mencari wajah Tuhan. Mau tolak pinggang sama Tuhan. Astaga. Kayak apa begitu? Rendahkan diri kita di tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita melihat pernyataan Tuhan di alam jasmani. Amin, saudaraku. Amin. Terbuka dulu. Bukan hanya kita yang dipulihkan Tuhan, tapi firman Tuhan bilang negeri kita pun akan dipulihkan Tuhan. Coba bayangkan orang yang mau berdoa itu. Bukan hanya kita yang diberkati, tetapi desa kita pun diberkati Tuhan. Minggu depan nanti kita bahas, amin. Itulah kuasa doa. Kuasa doa. Itu makanya penting kita minta sama Roh Kudus. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudusmu. Di rumahmu nanti minta kita, amin. Terus minta supaya kita berdoa dalam Roh Kudus. Berjaga-jagalah dan berdoalah, amin. Supaya itu tidak melanda kita. Banjir besar itu tidak melanda kita. Berdoa. Jangan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita